خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jemaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan dan karunia-Nya untuk bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa kita berniat i'tikaf dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan membimbing hidup kita sehingga kita termasuk orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi ini kita akan membahas masalah fikih kita, yaitu fikih masalah berkenaan dengan sholat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. As-sunnanul lati fi asna'is shalat. Jadi sunat-sunat yang terdapat di tengah salat atau sunat-sunat yang terdapat di dalam salat. Di antara sunnah ini pertama adalah sunnah definisinya kalau menurut ulama fikih. Sunnah nih menurut ulama fikih itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala sunnat dan bila ditinggalkan tidak mengapa. Itu definisi sunnah menurut ilmu fikih. Tapi kalau sunnah definisinya menurut ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis itu adalah ma'udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah dalam bentuk perkataannya, perbuatannya, sampai tingkah laku atau sifat-sifatnya, itu adalah merupakan sunnah. Jadi sunnah itu apa yang digawi Nabi, apa yang diucapkan Nabi, sampai daripada semua gerak-gerik Nabi lah, itu dikatakan sunnah. Nah jadi bila orang sembahyang memandang sunnah itu kepada yang dimaksud dengan gawian Nabi, dan kalau orang itu bujur mengikuti sunnah Nabi, cinta dengan Nabi, maka dia akan meninggalkan dengan sunnah-sunnahnya itu. Tapi kalau orang sunnah memandang secara hukum fikih, bila digawi berpahala ditinggalkan tidak apa-apa. Nah lalu kadang-kadang yang juga sunnah juga ditinggalkan tidak berdosa juga, cuma mau digawi dapat pahala sunat. Nah itu kalau orang memandang dari segi hukum fikih. Tapi tadi kalau orang memandang dari segi ilmu hadis, sunnah itu ya mengamalkan sebagaimana diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi menyatakan sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah itu sunnah. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah jadi nang kaya apa Nabi sholat kita umpati, nang kaya apa rukuk Nabi, nang kaya apa i'tidal Nabi, nang kaya apa sujud Nabi dan lain sebagainya. Nah kita kadang-kadang kalau sudah memandang kepada fikih lalu sedikit agak meremehkan fikih, lalu juga kada agak meremehkan. Ini sunnah juga kada apa tinggalkan ya. Nah itu. Yang itu
dengan mengenang sunnah di dalam ibadah dan kewajiban amal ibadah kita. Salat subuh sama 2 rakaat mungkin menurut banyak bisa tergantung orang dalam sunnahnya. Nah itu banyak sunnah salat. Yang pertama raf'ul yadain, yaitu mengangkat 2 tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi. Sunnat kita mengangkat tangan itu pada 4 tempat. Nah ini sunnat mengangkat tangan itu pada 4 tempat, jangan angkat terus. Nah itu bilanya berlebihan pada ditentukan justru bukannya berpahala malah makruh paling kada hukumnya. Nah, 4 tempat itu di mana saja inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita buju-buju mengangkat tangan. Allahu akbar. Itu mengangkat takbiratul ihram. Wa indar ruku'i ketika ruku', pokoknya setiap kali kita hendak ruku' mengangkat tangan. Wa inda i'tidali setiap kali i'tidal bangkit daripada ruku' kita mengangkat tangan. Wa indal qiyami minat tasyahhudil awwali dan berdiri daripada tasyahud awal kita harus mengangkat tangan. Nah 4 tempat ini yang kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Jadi ketika takbiratul ihram mengangkatnya itu bujur-bujur pulang sampai pada 6 batas ditentukan. Misalnya kita Allahu Akbar, jangan mengangkatkan ke sini aja nah. Ada angkatan semuanya Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu asal mengangkat aja. Nah jadi mengangkatnya itu bujur-bujur sesuai dengan yang disuruh. Nah lalu sembahyang kita, ketika kita sembahyang dengan demikian, maka sembahyang kita itu buju-buju menghadirkan sholat kita ketika sholat. Jadi gawian sembahyang itu kita hadirkan. Di dalam sembahyang itu ada istilah menghadirkan sholat, ada istilah dengan khusyuk di dalam sholat. Nah itu kekhusyukan itu pun bagian daripada menghadirkan di waktu kita sholat. Jadi waktu kita sembahyang tuh gawian sembahyang tuh bujur-bujur kita gawi, nah kita hadirkan bujur. Ketika kita menggawi kita sadar bujur bahwa kita ini lagi sedang sholat. Nah seperti tadi kan mengangkat takbiratul ihram, mengangkat tangan kedua belah tangan ketika takbiratul ihram. Ketika setiap ruku angkat tangan bujur-bujur mengangkatnya sampai kepada yang ditentukan. Nah setiap kali i'tidal pun mengangkat tangan. Setiap ketika berdiri dari tasyahud awal mengangkat tangan. Nah bila orang mengangkat pada 4 tangan ini sadar bujur bahwa sini sembahyang, hati sini lagi hadir. Namun ada orang yang mengangkat terus. Nah saban kalian Allahu Akbar mengangkat itu menunjukkan sidin kada tahu tempat-tempat di mana yang harus diangkat dan di mana yang kada perlu diangkat. Nah itu menjadi angkat terus, wah itu berarti berlebihan daripada sesuatu yang ditentukan. Nah jadi 4 tempat ini kita jangan kada ingat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, saban kali ruku mengangkat tangan, saban kali i'tidal mengangkat tangan, dan ketika berdiri dari tasyahud awal kita pun harus mengangkat tangan. Yang kedua wad'ul yadil yumna ala asabi'iha ala qu'il yusra qabidan laha asfala sadri. Meletakkan tangan kanan di atas, meletakkan tangan kanan bersama jari-jarinya di atas qu'il yusra, di atas buku tangan kiri, qabidan laha dengan menggenggam asfala sadri, di bawah daripada dada. Nah jadi waktu kita sembahyang ini tangan kanan dengan asabi'nya, dengan jumlah daripada jari-jarinya diletakkan di kok buku tangan. Nah qabidun laha kita genggam, kemudian meletakkannya di bawah daripada dada. Nah ini jadi bukan angka ini, bukan angka ini. Nah itu. Nah ini tangannya letakkan sana. Dan jadi ketika kita sembahyang maka ini ingat bujur kita sembahyang. Nah, sembahyang kita sesuai dengan ilmu fikih yang diajarkan. Jadi bukan langkah ini, bukan langkah ini. Nah, ini letakkan di qabidun laha. Nah itu. 2 sudah sunatnya.
An-nazru ila maudhi'is sujud, ketika sembahyang memandang tempat sujud. Nah ini Pak, ini kadang-kadang alih juga Pak. Nah jadi kita ketika sembahyang itu melihat tempat sujud. Nah, Allahu Akbar, melihat tempat sujud. Karena sewaktu-waktu kita semua ini Pak ada yang melengahkan perhatian kita, melihat ke sini kah? Nah, kembalikan lagi ke situ, kembalikan lagi ke situ, kembalikan lagi. Ada juga ulama berpendapat menghadap ke arah kiblat ujar, karena kan ayat itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkanlah mukamu ke arah kiblat. Ini sebagian. Cuma kalau kita nang belajar fikih, Pak Ai, kita disuruh memandang tempat sujud. Aneh itu. Kita disuruh memandang tempat sujud. Malah dalam sebuah hadis itu dikatakan ketika kita sholat menghadap kiblat dan mengarah pandangan kita mengarah tempat sujud, kita kada paling ke kanan kada, ke kiri kada, ke muka kada, ke atas kada. Itu ketika itu kita dalam keadaan sumpah yang demikian, Allah sedang menatap kita. Itu dalam hadis disebutkan. Nung kada ingat bunyi hadisnya. Allah sedang menatap kita. Ketika si hamba itu memalingkan pandangannya daripada tempat sujud, misalnya melihat ke pinggir, melihat ke depan, maka Allah pun telah berpaling daripadanya. Nah ini paling mahal. Dan mau kada biasa itu biar kadang-kadang kita sebenarnya ke situ, dengan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah itu misalnya. Saya jual lampu kebagusan benar ya ini. Bila nih pengurus nukar nih. Nah itu. Nah itu. Jadi ketika kita pandangan mata kita tuh melihat ke tempat lain daripada tempat sujud, ujar dalam hadis itu Allah sudah memalingkan mukanya, tidak menatap si hamba lagi. Nah, bagi kita nang hendak nang bujur-bujur hadir sembahyang. Jadi kita sembahyang, tak kasih itu pandangan mata kita, ujar ulama, bulikkan pulang ke asalnya. Melihat ke situ pulang, bulikkan pulang ke asalnya. Nah, itu kita sembahyang kita bujur-bujur menghadirkan hati. Nah, itu baik. Jangan selarut-larutnya. Makanya sembahyang itu jangan bandak macam-macam di muka pas sujudan tuh. Ini melihat macam-macam, kena HP lah berbunyi, apalah berbunyi. Nah, itu kan apa yang tuh memalingkan perhatian kita dari kehadiran hati kita waktu sholat. Nah itu disuruh kita melihat ke tempat arah sujud. Mungkin ada biasanya kali aja Pak ya. Tapi mungkin kita sudah ingat gitu nah. Insya Allah kita palingkan ingat akan pulang, bulik akan pulang. Walau shalla khalfal ka'bati, meskipun sedang sembahyang di belakang Ka'bah. Sembahyang di belakang Ka'bah, ujar dalam sebuah hadis, ada hadis menyatakan salat di Masjidil Haram itu Allah menurunkan mi'atu wa isruna rahmatan. Allah menurunkan 120 rahmat. Itu di Masjidil Haram. Sittuna minha 60 rahmat li ta'ifin, bagi orang nan tawaf. Makanya orang tawaf di Ka'bah itu apa? Itu 60 rahmat dapat bayar itu. Jadi amalan apa nang kita bagus ketika di Masjidil Haram, banyak kita tawaf. 60 rahmat Allah berikan kepada orang yang tawaf. Setiap langkah menghapuskan kesalahan. Kemudian langkah kembali menambah kebaikan. Kemudian langkah kembali menambah derajat. Semakin banyak langkah kita, semakin banyak kesalahan dihapuskan, semakin banyak kebaikan diberikan, dan semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah. Maka orang yang tawaf itu dikatakan 60 rahmat yang dia dapatkan. Wa arba'una minha, dan 40 rahmat Allah berikan kepada musallin, bagi orang sembahyang di haram. Makanya ada orang sembahyang aja, kada tawaf sembahyang, salat. Itu 40 rahmat, 60 tambah 40 100. Wa isruna min halin nazirin, 20 rahmat Allah berikan kepada orang yang memandang Ka'bah.
Nah jadi kita di Islam itu mandang Ka'bah ini sampai 20 rahmat. Tapi ketika kita sholat, meskipun kita sholat, nah lawan Ka'bah itu tinggal 2 dapa aja atau ke sini ke situ aja. Ujar ulama, walau shalla khalfal Ka'bati, meskipun sidin sembahyang di belakang Ka'bah, tetap melihat tempat arah sujud, bukan melihat Ka'bah. Karena apa? Tapi kan melihat arah melihat Ka'bah kan lebih besar pahalanya 20. Bujur 20 ujar hadis menyatakan. Tapi itu ketika kita kada sembahyang, ketika kita sudah sholat, maka nang disuruh kita melihat arah tempat sujud, bukan melihat Ka'bah. Jadi mun baga gonolan pahalanya, gonolan melihat tempat arah sujud daripada melihat Ka'bah. Karena apa? Kadada hadis Nabi yang memandangkan sembahyang di belakang Ka'bah itu memandang Ka'bah, tapi memandang arah tempat sujud. Aw khalfan nabiyyin, atau sembahyang di belakang Nabi. Sampai di belakang Nabi sendiri kita sembahyang disuruh melihat tempat sujud. Fayanzuru ila maudhi'is sujudi mutlaqan, dia harus memandang kepada tempat sujud secara mutlak. Kada boleh kada, harus memandang tempat arah sujud secara mutlak. Illa inda qawlihi illallah, kecuali ketika dia mengucap illallah. Wa yanzuru ila muhallilati, wa yanzuru ila muhallilah, ketika dia tasyahud. Nah, ketika dia tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika kita mengucapkan illallah, fayanjuru ila muhallilati ila ayyusallima, sampai inya salam. Nah, itu sebenarnya gila. Tadi kan kita disuruh tempat sujud, duduk di antara dua sujud melihat tempat arah sujud. Ketika tasyahud tetap melihat arah tempat sujud. Kecuali ujar ulama ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia illallah ini tangannya diluruskan, dan wayan juru, hendaklah dia memandang kepada muhallilah, nah mengucapkan illallah ini, itu telunjuk ini, ila ayyusallima, sampai inya salam. Nah, itu. Jadi petunjuk ini sampai salam nek. Ini bingung juga kadang-kadang. Uja cucu kai sampai apa nih petunjuk nih. Nah, bingung juga kai. Ayo terus ai kamai cuy aja sesuai nak kahan ikam aja. Tentu kai tahu toh. Jadi sampai salam ini tunjuk ini. Nah, itu. Sunat itu Pak Ai. Kelihatannya ringan. Cuma tuh kan kadang-kadang bisa tegawi pian. Yang keempat, fathu basarihi wa adamu tagmidhihi tiwal shalah. Jadi mata dalam keadaan terbuka. Nah, jangan berpijim sembahyang. Ini pijim semua. Berpijim ini kalau penaya mantuk bisa juga ya Allah. Nah, jadi selama sembahyang itu mata kita terbuka. Jangan dipejamkan mata kita. Nah, itu sunatnya. Kecuali kalau kada salah dari Ibnu Taimiyah, kalau kada saya ingat dari Ibnu Taimiyah. Jadi di Ibnu Taimiyah kalau di depan kita itu ada suatu pemandangan, apakah gitu nang mengganggu dengan pandangan kita, membuat kita kada khusyuk, membuat kita lalai, boleh kita memejamkan mata kita. Kalau memejamkan itu lebih khusyuk daripada membukanya. Itu boleh menjadi Ibnu Taimiyah. Rasa gitu menjadi Ibnu Taimiyah. Itu ditemukan dalam kitab Fiqh Sunnah. Nah itu. Nang kelima. Nah ini sunat-sunatnya. Jadi hitungannya ini 40 sembahyang. Jadi 3 bilang sunatnya nih. Nyata bagus semua kita. Saktatus sholah. Nah ada tempat-tempat berdiamnya baik. Sakta itu berdiam sejenak. Ukuran berdiamnya itu kira-kira mengucapkan subhanallah. Nah, itu subhanallah. Itu diam. Yusannu lil musalli ayyaskuta fi salatihi sitta sakatatin. Kullu saktatin biqadri subhanallah.
Sunat kita berdiam pada 6 tempat di dalam sholat itu, di mana tiap-tiap berdiamnya itu seukuran mengucapkan subhanallah. Nah, itu aja ukurannya. Nang mana 6 itu wahiyya, dia adalah baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah itu sunat berdiam. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu sunat berdiam tak. Nah, ketika kita berdiam itu baik ingat sembahyang. Nah, kita di sembahyang tuh berdiam ada harusnya ingat benar, kita sadar benar Allahu akbar. Lalu berdiam, kita berdiam ini sesuai dengan petunjuk dan diajarkan di dalam sholat. Berarti kita sadar bujur sholat kita ini kada kemana-mana pikiran kita. Nah, berarti termasuk khusyuk juga teman. Baina du'ail iftitahi wa ta'awuz, antara doa iftitah dengan ta'awuz. Jadi antara doa iftitah dengan membaca a'udzubillah. Misalkan Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baina ta'awuzi wal Fatihah, antara ta'awuz dengan Fatihah berdiam juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sunat berdiam. Baina akhiril Fatihah wa amin, antara akhir Fatihah dengan amin. Waladdallin. Amin. Nah, itu sunat. 4 sudah. 5 baina amin wa surah. Nah, antara amin wa surah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baina amin wa surah wa yusannu lil imami tadwibuha bis salatil jahriyah idza tamakkana al ma'mumu min qiraatil Fatihah. Sunat bagi si imam antara amin ini bagi si imam, nang imam ada nang imam adalah sunat bagi imam. Pertama tadi sunat antara amin dengan Fatihah itu berjarak juga, tadi ada jeda waktu seukuran mengucapkan subhanallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berjarak kan itu. Qul huwallahu ahad misalnya. Nah, tapi kalau bagi imam lebih sunat lagi. Wa yusannu lil imami tadwibuha bis salatil jahriyah yatamakkan al ma'mumu min qiraatil Fatihati. Sunat bagi si imam memperpanjang diamnya itu pada salat nang bacaannya nyaring agar memberikan kesempatan kepada si makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi jangan isi dari imam waladdallin. Amin. Panjangin sedikit. Nah, jangan sedikit. Berikan kesempatan makmum membaca Fatihah. Kira-kira sudah sampai ihdinas siratal mustaqim, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jadi makmumnya ibaratnya baca Fatihah itu hanya separuh sudah. Hanya imam membaca surah. Ini minta maaf kalau imam ini, nah bila imam tepian bagus. Cuma imam ini karena memberikan kesempatan baca Fatihah, rasa tapuntal baca Fatihah ini, rasa hendak baca Fatihah, rasa hendak mendengar bacaan imam. Itu kalau ini imamnya bagus, jadi rasa hendak mendengarkan imam, coba Fatihah masih teruntung. Nah, itu kadang-kadang maunya ini kan jakanya kawat tuh, nah Fatihah ini sudah tuntung hanya khusus mendengar bacaan imam itu, nah waktunya nol sembahyang bae. Nah, itu pun imamnya pahamnya diberinya kesempatan baca Fatihah. Nah, itu ini menang imamnya nyaman beda sebujur. Jadi kadang-kadang rasa kayak baca Fatihah ini rasa hendak langsung tuntung aja baca karena hendak mendengar bacaan imam tuh. Nah,
mun imamnya membacanya nyaman, lagi bae tahu artinya mah nyaman banget sembahyang itu Pak. Itu. Jadi beri kesempatan makmum baca Fatihah. Makanya di Saudi itu dari sembahyang. Lawas kolimahnya amin. Panjangnya. Oh gitu. Bilang hendak sok tuntung baca Fatihah bijaknya kita itu nah. Hanya cuma mun nang kada tahu kadang-kadang kita sirat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nang sembahyang sorongan Pak, sembahyang sorongan biasanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berait aja tuh Pak itu. Ini nang sorongan. Nang sorongan biasanya. Nang sorongan itu nah. Lagi ada nang apa akan nak digawe itu biasanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Nah, digasaksidin sembahyang tuh kayak hendak bertahlilan itu nah. Sambung terus. Ya Allah, nah itu nabian tuh ya bukan kada sah, cuma kada manyunnah gitu nah. Sembahyang sidin tuh kada manyunnah naranya. Nah, baya. Mulai Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar Allah. Berait takbiratul ihram lawan doa iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabirul. La syarika lahu wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, langsung aja ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Maulah berait itu Pak. Tuh amin tuh baik lain surah Fatihah nih tuh. Ini kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Nah itu tuh kalau menyunah Pak. Itu tegas-tegasak itu sembahyang Pak. Sembahyang. Nah jadi bagusnya itu tadi imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Baina surati war ruku, antara surah dengan ruku dan keenam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini kita kata yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah itu kada menyunah juga. Kada menyunah itu kan pahala sunnah Pak. Jadi itu makanya kita ini gesak baik. Kalau gini bagian pengunjunan itu nak sembahyang melihat pelawak mah. Wah, iya. Sembahyang ini pelawak dikirakan mana pelawak bagus. Ini ada anu Pak, ada manfaatnya muncul. Nya muncul iwak, dia kan muncul corona sih muncul iwak karena dia papuyul lawan hakuan. Jadi kada mau kena corona. Nah ini. Imung mamanya, aku menyai muncul ini biar kada kena corona biar. Jadi mamanya kada pernah sangit, jadi biar jelak itu muncul dia biar kada kena corona. Mula muncul kena corona Pak. Muncul kok kananya iwak baik. Bini kada paham. Jadi nang bini. Jadi biar saja laki ketemu muncul aja seharian. Jadi biar saja laki ketemu muncul aja seharian 2-3 hari. Itulah asal jangan kena corona aja. Nyata ya kada karena corona, kurang muncul kamu lah karena corona. Dikira kada penyakit corona maksudnya ada mau kan corona muncul. Muncul ini karenanya iwak. Yang keenam doaul iftitah. Nah, yusannu bi khamsati syurutin. Nah, membaca doa iftitah ini sunatnya pada 5. Ini sunnah iftitah hati-hati kan kada mesti pang baca doa iftitah. Lihat kok keadaan. Hukum tuh Pak melihat kondisi. Doa iftitah itu sunat aja, wujud. Tapi lihat keadaannya. Ada semua doa iftitah. Doa iftitah. Doa iftitah ini ada 3 macam. Pian hendak mana pilih. Sebenarnya hadis kuat mana. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Hadisnya Muslim. Nah tuh handap tuh, aman tuh. Daripada parai itu kita baca di kita, handap itunya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila.
Hadis diriwayatkan oleh Muslim, kuat hadisnya. Tahu nang sebutingnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, atau nang ketiga, Allahumma ba'id baini wa bain khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu pun ila akhiri, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nah itu caranya pian pilih. Cuma orang kita digabung keduanya, Allahu akbar kabira tambah ini wajah wajhiya lillati, jadi dua buting dua bidah sidin. Jadi hadisnya Muslim. Kalau orang tadi itu nang sebutin tadi muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nah, Allahumma ba'id baini khata. Nah, itu hadisnya Bukhari Muslim. Jadi mun pian koler baca dari kita baca nang handap tadi nah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu riwayat hadis Muslim. Nah, baca doa iftitah ini sunat pada 5 syarat. Nah, itu ada syaratnya. Ayyudrikal imam fil qiyam, bahwa sidin membaca doa iftitah ini menemui imam masih dalam keadaan berdiri. Imam nih masih berdiri. Fala yusannu idza adrakahu fir ruku'i awis sujudi awil i'tidali awit tasyahhudi. Kada sunat membaca doa iftitah imam sudah rukuk. Kita ketemukan imam sudah rukuk, itu jangan doa iftitah baik. Imam lagi sedang sujud, itu jangan baca doa iftitah. Imam lagi i'tidal, jangan doa iftitah. Imam lagi tasyahud pun jangan membaca doa iftitah. Itu kada sunat lagi dijauhin itu. Malah kada dianjurkan. Nah itu. Nah, itu sebuting. As-sani yang kedua, alla yashra'a fi ta'awuzi, jangan sampai membaca doa iftitah mulai a'udzubillah, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu akbar kabira walhamdulillah. Itu kada sunat Pak. Membaca doa iftitah itu dimulai dengan ta'awuz. Ta'awuz itu setelah membaca doa iftitah. Yang ketiga, alla yakhafa fawat ba'dil fatihati idza qara'ahu, bahwa sidin membaca doa iftitah itu kada khawatir ketinggalan sebagian Fatihah bila sidin membacanya. Nah, bila sidin membaca doa iftitah pacang Fatihah ketinggalan, ini jangan membaca doa iftitah. Tapi ini serba salah ini, baik. Serba salah ini. Kita misalnya melihat imam nih baca misalnya, kita datang sudah waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Itu jangan baca di iftitah, Pak. Jangan dipaksakan, ini bisa dipaksakan, hancap. Jangan. Jadi kalau kita misalnya membaca doa kita, kita dapatnya sebagian aja. Kalau untuk ada sunat kita membaca doa kita. Misalnya sidin lah, di sini kok aja bahancap, di sini Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Nah, kalau misalnya sidin membaca Fatihahnya ini kada bakal tuntungan. Ya kalau tuntung kada apa-apa, Pak. Jadi masalah kalau tuntung. Cuma kita bisa mengira-ngira gitu nah. Cuma jadi jangan membaca Fatihah nang kayak itu nang hamuk gitu bacaan itu ramuk Pak, bacaan kayak itu. Itu ramuk. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ah itu tuh ramuk bacaan itu, Pak. Bujur tuh ramuk bacaan itu pian. Maksud ramuk tuh kada tahu lagi mana panjang mana handapnya. Itu sudah di blender sidin Fatihahnya itu. Baca Fatihah itu jujur gitu nah.
Jangan sampai kita mengambil nang sunat kemudian menggawi nang wajib kada nang sumbayang itu sedikit profesional lah. Nah itu santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu seapa dapatnya kita waktu baca Fatihah, misalnya kita lihat Allahu Akbar langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena imam kita membaca, kita datang tuh imam sudah membaca surah. Lalu Allahu Akbar hanya Maliki yaumiddin, maka hendaklah kita langsung ruku bersama imam. Bila kita ruku bersama imam dalam keadaan tumakninah, maksudnya imam Allahu Akbar Maliki yaumiddin, dia kita lah umpat juga Allahu Akbar. Nah, ruku kita dengan imam sama tumakninah, kita mendapatkan bilangan rakaat beserta imam. Tapi kalau kita membaca doa iftitah berdahulu, ini risikonya baik. Kita berarti bisa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baik kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita harus menentukan Fatihah. Kalau kita tuntunkan Fatihah, bagi kita hendak ruku, imam sudah bangkit, ini kada dapat bilangan bersama imam. Nah itu pulang salahnya nih bila kita baca iftitah, baik kita tuntung Fatihah, bahandak Allahu Akbar, bangkit, aja bersih, kadap tumakninah rukunya bersama imam, berarti sidin ini ketinggalan serakaat atau 2 rakaat kan, maka harus sidin menambah kena sesudah salam. Nah itu. Tapi kalau sidin misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Allahu Akbar di imam, umpat kita Allahu Akbar. Ruku kita dengan imam dalam keadaan tumakninah, maka kita dapat bilangan serakaat bersama imam. Nah itu. Dapat bilangan rakaat bersama imam. Nah itu. Syaratnya jangan baca doa iftitah. Makanya kada sunat lagi baca doa iftitah itu. Justru dilema jadinya kita kalau baca doa iftitah. Nah itu. Jadi musuh anak itu paham-paham aja. Apalagi nanti imam baca Qul a'udzu birabbin nas. Surahan kadang menyambung ke surah Alif Lam Mim imam. Kada mungkin deh itu. Kan itu. Jadi supaya lebih aman, itu lebih aman. Walaupun nang kita nang alih itu menangguh ya, kalau imam ini membaca surah nang panjang, surahnya nang panjang, tapi sini membaca sedikit. Imamnya baca surah nang panjang, bisa Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ini aman aja doa iftitah. Baca doa iftitah. Jalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu Akbar. Nah, tapak Allah baca iftitah biar masbuk akhirnya sedih. Nah, jangannya langsung Fatihah aja. Nah itu. Pokoknya Nabi amannya bila imam itu sudah amin, baca panjang kah baca pendek kah, udah ambil aja baca Fatihah aja. Nah itu. Kalau imamnya hendak itu sidin saya hafalan sesuai hafalan sidin. Hendak ya panjang cuma hafalan terus itunya. Nah, hendak awal kita. Nah, maka lebih amannya baca langsung Fatihah. Nah itu. Allah takuna fi salat, Allah takuna salata janazatin. Nah, janganlah baca doa iftitah waktu sembahyang jenazah. Nah ini salah pulang ini Pak. Kurang kada baca iftitah sendiri iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi. Nah itu ini salah.
Saya jurusin hayal. Jadi semakin najah tuh kada ada iftitah. Nah, ada langsung aja baca Fatihah. Yang kelima, alla yakhaf khurujal waqti li'annahu yajibu alaihi hina idin al-ishtighalu bil wajib faqat. Nah, jangan sampai atau khawatir kalau membaca doa iftitah pacang keluar waktu. Gina bangun subuh bangun gina. Terus iftitah lagi baik. Jangan sumbang keluar waktu gara-gara iftitah itu. Nah, jadi Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai surah pun kalau kita baca surah nih kalau penata keluar waktu, nya kan yang penting dapat rukuk dulu. Man adraka raka'atan adrakas shalah. Siapa yang mendapatkan rakaat tuh sampai rukuk. Siapa yang mendapatkan rukuk itu mendapatkan salat. Enggak lah bangun nakina. Olah mun sudah bangun nang ini isyaratnya pula bangun nang ini Pak ini langsung aja kalau sebab kumur langsung berwudu Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah langsung Allahu Akbar sami Allah liman hamidah Allahu Akbar hanya rakaat kedua baca surah. Nah itu. Ini kalau kita khawatir kalau baca surah pacang tak keluar waktu atau baca doa iftitah pacang tak keluar waktu. Kada sunat nang naran membaca surah, kada sunat nang membaca doa iftitah. Nang mana nang dianjurkan nang wajibnya sembahyang ta'awudz pun ya kau tinggal baik. Nang penting kita Allahu Akbar. Nang kaina sembahyang nang nyaman benar nak menandui kita tuh dapat kada-kadanya baik. Kita sembahyang apalah? Sembahyang apalah nang kira-kira nang sembahyang andak sembahyang asar tuh kan ada kalau nang tarhiman itu ibtihalat itu nang ibtihalat nang tubuh alaina ya apa tuh berapa lion tuh. Nah itu nah kita kan kau mengira itu wah ini pacangan habis ini. Nah kita berjohor ini kayaknya udah habis ini asar nih. Nah mun posisi kita nang kayak itu baik langsung takbir baca Fatihah langsung dal sujud. Nah nang kedua tuh aja karena kedua tuh aman sudah. Tuh hukum sembahyang kita kada kodoan baik, tetap adaan. Man adraka raka'atan adraka shalah. Siapa yang mendapatkan rakaat sembahyang itu sudah mendapatkan salat. Itu kada kodoan baik. Tapi jangan diamalkan. Sidin mengamalkan benar. Aku di alhamdulillah seumuran ini hidup di sini. Nang kayak jur asar tuh kan sekali wudu aja di sini. Majurang kuat pian lah menahan wudu. Sembahyang nang kayak itu baik. Nah itu. Jadi bila kita posisi kita nih tahu keadaan bilanya sudah nang pena di ujung-ujung waktu itu tuh namanya waktu mudayyak, waktu yang sangat sempit. Nah bila udah sempit tuh pena wajibnya aja ya jadi jakanya ibuat bangun tuh bakumur-kumurin kada lagi begosok gigi kada jua hendak bakami ditahan di sini juga saking hendak anunya tuh nah. Nah itu di dalam sunat-sunat sembahyang. Nah. Yang ketujuh at-ta'awuzu membaca ta'awuz wa afdaluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim yusannu fi kulli rak'atin sunnat membaca pada tiap-tiap rakaat wa yata'aqqadu fi rak'atil ula lebih sunnat lagi pada rakaat pertama kita membaca ta'awuz wa yusannul israru bihi sunnat membacanya jangan benyaring bagamat ya. Nah itu di dalam membaca ta'awuz. Nah sama juga syarat membaca ta'awuz ini katakan sunat. Jangan sampai imam sudah kita boleh baca ta'awuz itu kalau imam masih berdiri. Nah itu kan. Kita khawatir kalau mau baca ta'awuz kita tinggal sebagian Fatihah. Nah sama juga tak. Kada khawatir dengan keluar waktu itu sama aja lah dengan nang iftitah juga. Nah itu
dalam kita membaca ta'awuz. Itu dulu Pak, sunat-sunat dalam ulangi adalah mengangkat tangan ada empat. Nah itu. Kemudian yang kedua tadi melihat tempat sujud, melentangan ini berdaat dan berdidah. Menang sunat kita dari tiga. Nah di dalam sembahyang kita senang sunat Rasulullah kita dapat membaik pahala sembahyang kita. Nah itu. Insya Allah ini saja dulu. Ini disunat-sunat karena banyak praktek sembahyangnya. Nah praktek sembahyang maksudnya ya hal-hal yang berkenaan dengan kecil-kecil dalam sembahyang. Nah itu ini sunat-sunat di dalam sholat. Belum nambatan sembahyang. Nah kenapa bahas bedeh? Nah itu hati-hati yang bedehem sembahyang. Kadang-kadang imam yang dihukum gitu. Nah sini membaca ayat misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Doja makmum. Makmum nama dehe makan. Tetap ya kada hilang imam. Nah kan imam ini bagus suara cuma pena payat makmum namun dehem ya kan mudah hilang nih payat di imam itu makmum itu batal ke sembahyang. Nih sing dehem nya bedehem ini bisa jenah kayak itu bisa juga bedehemnya imam kepanjangan bisa wah itu hati-hati biar bedehem tuh. Nah ini kan dibahas masalah bedehem yang bedehem. Ini insya Allah pengen halus-halusnya biar. Nah halus-halusnya kayak sembahyang itu nah ada kesulitan gigi ada kesulitan duit malah sembahyang ada kesulitan di gigi itu nah hati-hati juga tuh biar itu bisa melakukan sembahyang lah aja itu ya guys subhanallah.